A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan kajian masih seputar fikih ibadah. Pembahasan terakhir kita sudah menjelaskan tentang adab dan sunnah-sunnah dalam berzikir, berdoa setelah sholat, ya. Seperti mana yang kita janjikan, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan waktu dan tempat-tempat yang mustajabah di dalam berdoa. Artinya waktu-waktu yang harus kita optimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada waktu dan tempat-tempat ini sangat besar peluang doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita melihat penjelasan para ulama, maka setidaknya ada 23 waktu dan tempat serta kondisi di mana doa-doa kita mustajabah. Ya, jadi doa-doa yang diharapkan yurja qabul, ya. Jadi diharapkan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini sebagian dari 23 waktu dan tempat-tempat doa diijabah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah doa orang-orang yang terzalimi, da'watu al-mazlum. Nabi bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Waspadalah kalian, takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi di antara kalian, ya. Maka yang pertama, jangan sampai kita berbuat zalim, karena orang yang dizalimi doa mereka mustajabah. Ya, dalam beberapa athar atau hadis dikatakan, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, bahwa antara doa orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada hijab. Artinya akan langsung diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada siapapun, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, ihdharu az-zulma, ittaqu az-zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, waspadalah, janganlah kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat, ya. Maka doa yang pertama yang diijabah oleh Allah adalah da'watu al-mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Maka kalau dalam kondisi kita terzalimi, dianiaya, diambil hak kita oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian, dan kita telah membela diri semampunya, namun kita tak berdaya di hadapannya, maka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan menyia-nyiakan hak kita. Bapak Ibu, dalam beberapa ayat Quran dikatakan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penganiayaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap orang akan mendapatkan hak, ya, dan kewajibannya masing-masing. Jika hal itu dirampas di dunia, maka kelak pada hari kiamat Allah akan kembalikan kepadanya, gitu. Bapak Ibu, ya, kezaliman ini adalah salah satu sebab, kata Nabi dalam hadis yang sahih, seseorang itu bangkrut pada hari kiamat meskipun dia membawa pahala puasa, pahala sholat, dan pahala zakat, ya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta, tidak ada dirham, tidak ada dinar.
Lalu kata Nabi, al-muflisu fina man ata yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu orang-orang yang di dunia dia salat, dia berpuasa, dia membayar zakat, tak ada kewajiban-kewajiban itu yang diabaikan. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Namun meskipun dia membawa segunung pahala salat, puasa, zakat, di waktu yang sama di dunia dia pernah mencela orang, dia pernah menghina orang, dia pernah memakan harta si fulan secara haram, dan dia menumpahkan darah si fulan. Maka pada hari kiamat kelak orang-orang yang ia zalimi di dunia akan ngantri, Bapak Ibu sekalian, ngantri di hadapan Allah minta keadilan. Maka cara Allah mengadili kebaikan-kebaikan yang berbuat zalim diberikan sebagai kompensasi kepada orang yang dizalimi. Diambil pahala sholatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya. Fa'in paniyat, dan ketika pahalanya sudah habis, sementara yang ngantri masih banyak. Pahala sudah habis, sementara yang ngantri minta keadilan masih banyak. Lalu wa akhadha min sayiatihim, lalu Allah ambil dosa-dosa orang yang ia zalimi di dunia, faturihat alaihi faulqiya finnar, lalu diletakkan di pundak orang yang berbuat zalim tadi, lalu ia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, waspada, jangan pernah memandang kecil, memandang remeh, memandang receh kezaliman kepada siapapun, baik kepada manusia, kepada hewan, termasuk kepada lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Karena lingkungan kita ini meskipun ada makhluk yang tak bernyawa, mereka punya rasa, mereka punya idrak, seperti mana yang pernah kita jelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis bahwa batu-batu, pasir, gunung itu mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Artinya kalau mereka berdoa, mereka punya idrak, gitu, ya. Maka jangan sampai kita mungkin tidak berbuat zalim kepada manusia, tapi kita berbuat zalim kepada hewan. Bapak Ibu, ada wanita yang disiksa di neraka lantaran mengurung kucing. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Bukan soal mengurungnya. Mengurung boleh. Kita mau melihara burung, melihara kucing, so jangan melihara buaya aja gitu ya. Kalau buaya, karena ada juga orang yang punya hobi itu yang ekstrim gitu. Melihara buaya, melihara singa gitu ya. Di tengah keluarga jangan, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ada anggota keluarga kita yang dibab makan dulu baru kita takut gitu ya. Karena hewan-hewan itu sejatinya sudah ada habitatnya. Ya, tapi kalau kucing itu kata Nabi kan, innaha minal mutawafin alaikum. Kucing itu memang hewan yang ada di sekitar kita. Jadi boleh kalau mau dikurung atau mau dirumahkan boleh, asal diberi makan, diberi minum, dan jangan sampai dikebiri, Bapak Ibu. Jangan sampai dipotong, itu apa kemaluannya, jangan, Bapak Ibu sekalian. Hanya lantaran ingin kesenangan kita nggak boleh. Itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada hewan juga. Jadi biarkan dia mau kawin juga, ya. Jadi ada adab-adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita memelihara hewan. Nah, ini kezaliman tidak hanya kepada manusia, juga kepada lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, ya, motong pohon sembarangan, ya. Jadi ya kan kita Kota Bandung itu darurat bencana, ya. Kita berdoa semoga Allah lindungi Bapak Ibu sekalian, itu karena sungainya penuh sampah, ya, hutannya habis, ya, daerah hijau itu sudah dibabat semua gitu, ya. Makanya betul kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia.
Doa yang mustajab yang kedua, Bapak Ibu, dakwatul musafir. Doa orang yang sedang safar. Jadi kalau kita sedang safar dalam perjalanan, jangan abaikan waktu untuk banyak berdoa. Selama mata kita belum terpejam, banyak berzikir, banyak berdoa. Ya. Dalam hadis kata Nabi ada 3 doa yang tak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya dakwatul musafir, doa orang yang sedang safar. Ya, doa untuk diri sendiri, doa untuk pasangan, untuk anak, untuk keluarga, untuk sahabat, guru, ya, murid-murid kita, tetangga dan lain sebagainya. Ini diantara doa yang mustajab. Yang ketiga, Bapak Ibu, dakwatul walid ala waladih, doa orang tua kepada anak. Maka perbanyaklah mendoakan anak-anak kita. Ya, sepanjang hayat kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun kadangkala tidak semua anak-anak kita seperti yang kita harapkan, tapi mendoakannya orang tua atas anak-anak itu ibadah. Dan diantara ibadah yang mustajabah adalah doa seorang atau orang tua kepada anak-anak mereka. Dalam hadis Nabi bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya. Salah satunya dakwatul walid ala waladih, doa orang tua kepada anak. Oleh sebab itu hati-hati menggunakan lisan, Bapak Ibu. Ya, boleh jadi kita diuji dengan kemarahan, ya, lisan yang tidak terkawal itu kadangkala mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik, dan itu bisa menjadi doa atas anak-anak kita. Jadi kalaupun kita marah, ya, menggunakan doa, maka gunakan doa-doa yang ekstrim, gitu ya, seperti doa ibunya Syekh Sudais, gitu kan, ceritanya dia ini nakal waktu remaja, Bapak Ibu. Syekh Sudais itu yang sekarang Imam Masjidil Haram, ya, dia anak-anak gitu, ya. Jadi setiap kali dia bikin ulah, maka ibunya itu berkata, saya sumpah kamu menjadi imam Masjidil Haram. Itu doanya, Bapak Ibu. Jadi hebat doanya. Marah pun doanya baik. Nah, itu kita latih. Karena bagaimanapun anak-anak kita adalah darah daging kita, itu adalah penerus kebaikan kita. Kata Nabi, kalau meninggal anak Adam terputus peluang amalnya melainkan 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Itu investasi yang tak pernah rugi, Bapak Ibu. Ya, jadi kita belajar melatih diri untuk bisa bersabar. Yang keempat, doa yang mustajab adalah dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau sedang berpuasa, sejak kita mulai berpuasa dengan terbit fajar sampai terbenam matahari, perbanyak berdoa. Ya, itu diantara waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian dakwatul imamil adil, doa pemimpin yang adil. Subhanallah. Jadi pemimpin itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dia adil, ya, dia tulus berkhidmat untuk rakyat dan yang dia pimpin, maka doa-doanya mustajab. Ya, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat yang mulia. Mereka itu, Bapak Ibu, tidak hanya dimintai pendapatnya, tidak hanya dimintai ketegasan dalam menegakkan hukum dan undang-undang, bahkan diminta berdoa, Bapak Ibu. Diminta berdoa. Artinya umat ketika itu yakin, karena pemimpin-pemimpin yang adil, doanya mustajab. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Bapak Ibu sekalian, ada salah satu sahabat Nabi yang sedang sakit. Umar khalifah, Umar diundang, ya, Umar, ini ada sahabat yang sakit, tolong didoakan. Bapak Ibu, Umar hanya baca Al-Fatihah, hanya baca Al-Fatihah. Ya, biasanya para sahabat itu menggunakan air sebagai wasilah, ya. Jadi setelah membacakan air atau membacakan ayat pada air, lalu air itu diminum atau dipakai mandi. Itu diantara
tradisi budaya para sahabat Nabi, Bapak Ibu. Bahkan dilanjutkan para ulama salaf, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi dikatakan laki-laki tadi setelah minum air doanya Umar sembuh, ya. Kemudian pada waktu yang lain ada sahabat Nabi yang sakit juga. Lalu seorang sahabat inisiatif, dulu Umar baca Al-Fatihah, saya bacain juga. Al-Fatihah dibaca, air diminum, Bapak Ibu sekalian, tapi takdirnya tidak sembuh. Ada sahabat yang berkomentar, kenapa tidak sembuh? Ayatnya sama, caranya pun sama, kami meniru Umar melakukan itu. Lalu ada sahabat lain yang berkomentar, iya, ayatnya sama, caranya sama, tapi orangnya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pemimpin adil, doanya mustajab, gitu, ya. Maka kalau kita ingin lingkungan kita berkah, pilihlah pemimpin yang adil, Bapak Ibu. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Dia tidak mengambil hak orang lain, itu adil. Itu definisi adil, Bapak Ibu sekalian. Dan pemimpin itu di semua level, dari pemimpin keluarga, RT, RW, lurah, sampai pemimpin yang tertinggi di negara, ya, maka semuanya dituntut untuk berlaku adil, ya. Suami aja kalau dia punya istri lebih dari satu, itu wajib adil, Bapak Ibu, ya. Karena kalau tidak dia berbuat zalim, termasuk yang diancam oleh Allah, wattaqi da'watal mazlum, ya, waspada doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang keenam, doa yang mustajab, da'watu adzakirina Allaha katsira, ya, doa orang yang banyak berzikir. Doa orang yang banyak berzikir, ya. Dalam hadis kursi Allah berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Kata Allah, demi kekuasaan dan keperkasaanku, aku akan tolong mereka, ya, akan aku tolong kamu meskipun dalam waktu yang cepat atau lambat, gitu, ya. Ini fadilat orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih pula dikatakan, di antara doa yang mustajab, adzakirunallaha katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah, gitu, ya. Jadi agar doa kita mustajab, Bapak Ibu banyak berzikir, banyak mengingat Allah, gitu, ya. Dan yang ketujuh, da'watul ghazi fi sabilillah. Yang ketujuh adalah doa orang yang sedang berperang di jalan Allah, ya. Apakah atas nama agama atau atas nama negara, ya. Kalau negara ini berdasarkan amanah atau perintah pemimpin tertinggi, dan sepanjang dia bertugas, sepanjang pula dia doanya mustajab. Jadi kalau ada keluarga kita yang mungkin di militer, gitu, ya, atau yang bertugas di perbatasan, Bapak Ibu, ya, kalau menelpon jangan lupa doakan kami di rumah, begitu, ya. Karena saya juga punya kakak kandung itu seorang tentara, Bapak Ibu, ya, bertugas di bandara, tim penerbang pesawat Sukhoi, Bapak Ibu, yang buatan Rusia itu. Jadi kita kalau menelpon itu ya selalu berpesan, Bang, kalau berdoa jangan lupa doakan kami di rumah, gitu, ya. Jadi doa orang yang sedang dalam dinas atau misi perang, Bapak Ibu sekalian, baik itu perintah agama, dalam kondisi misalnya kita berperang karena membela agama, ya, seperti yang dulu pernah terjadi, ya, di negara kita, mungkin di Poso, gitu, ya. Nah, ini kan memang karena sudah terjadi serangan atas nama agama. Jadi umat Islam di Poso itu diserang karena mereka sholat
karena mereka mendirikan masjid gitu. Nah, ini sudah atas nama agama Bapak Ibu sekalian, maka banyak yang telah berguguran ya di kota Poso, bahkan mungkin di beberapa tempat yang lain gitu. Ada pula yang berperang itu karena perintah penguasa ya, ini karena tugas ya. Dia bertugas di perbatasan seperti yang sekarang bertugas di Timur Leste, di Papua, di perbatasan itu kadang ya banyak yang sudah gugur dalam dinas. Nah, ini juga doa mereka mustajab. Kemudian kedelapan, da'watul hajj, doa orang yang sedang menunaikan ibadah haji gitu ya. Bahkan dalam beberapa athar dikatakan sampai dia pulang. Jadi orang yang berangkat haji, kalau hajinya mabrur Bapak Ibu, itu diantara fadilat keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi kalau ada keluarga kita yang berangkat haji, pulang haji, kalau ada doa keluarga, jangan ustadz yang berdoa, minta yang bersangkutan berdoa. Jadi kalau saya diundang walimatus safar, ada keluarga atau ada kantor memberangkatkan pegawai berangkat haji, ada sesi berdoa, saya nggak mau. Saya bilang saya bagian tausiah saja. Bagian doa tuh minta nih yang berangkat haji yang berdoa, karena doa mereka mustajab Bapak Ibu. Ya, doa mereka mustajab hatta yarji, sampai mereka kembali ke tanah air. Gitu. Kemudian yang ke-9, da'watul mu'tamir. Jadi tidak hanya haji, orang yang berangkat umroh juga mustajab doanya. Ya, jadi kalau ada kesempatan kita hadir ya ke dalam walimatus safar orang yang berangkat atau pulang umroh, maka kita minta didoakan oleh mereka. Yang terakhir Bapak Ibu pada kesempatan kali ini, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib. Doa seorang muslim muslimah mendoakan saudaranya secara diam-diam, bi zahril ghaib. Gitu. Ya, kita diam-diam mendoakan si fulan, diam-diam mendoakan si fulanah, itu doa yang mustajab. Ya, itu doa yang mustajab. Dan kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, Allah tugaskan seorang malaikat, tugas khusus. Setiap kali dia mendoakan saudaranya, malaikat ditugaskan ikut mendoakan orang yang berdoa tadi, seraya berkata amin. Pertama dia mengaminkan doa orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam. Kata malaikat, amin walaka bimithlim, dan engkau juga aku doakan mendapatkan seperti mana yang engkau doakan. Subhanallah. Jadi tidak rugi Bapak Ibu kalau kita mendoakan orang lain, pasangan, anak, sahabat, kolega, tetangga, doakan mereka. Ya, karena setiap kali kita mendoakan mereka secara diam-diam, ya tidak perlu kita cerita gitu ya. Saya sering mendoakan kamu, itu nggak perlu gitu. Ya, kecuali jika memang hal itu dirasa darurat untuk disampaikan, mangga. Gitu ya, untuk meyakinkan. Nah, tapi kalau kita tidak ditanya dan tidak diminta, maka diam-diam saja. Ya, jadi mendoakan saudara kita itu, Allah tugaskan satu malaikat bersama kita. Setiap terucap doa, kita mendoakan kebaikan untuk sahabat, tetangga, dan kerabat kita, malaikat itu berkata amin walaka bimithlin, dan engkau aku doakan mendapatkan juga apa yang engkau doakan. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikian penjelasan seputar doa-doa baik waktu dan tempat yang mustajab. Semoga dapat kita amalkan. Barakallahu fikum. Mangga, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, kita persilakan. Baik, dari Ibu dulu ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa salah satu doa yang mustajab itu orang yang habis safar. Nah, kalau kita seandainya mau menuju suatu tempat, apakah itu bisa berdoa di kendaraan, bahwa
berdoanya di kendaraan sebelum tiba tujuan. Itu aja yang saya Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ya, enggak Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Pak, silakan. Hal yang ingin ditanyakan terkait dengan doa yang saja, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang pergi haji dan umroh. Biasanya orang-orang yang tidak berangkat ke haji dan umroh selalu inginnya titip doa. Doakan saya, mudah-mudahan saya dipanggil dan sebagainya. Namun ketika orang berhaji itu memang atau berumroh untuk melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, saking khususnya dia janji dia Lupa. Nah, itu dia Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar kita jawab dulu ya biar ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi apa? Ya, jadi intinya kalau kita telah berstatus musafir atau masih berstatus musafir, kapan kita berstatus musafir? Ya, tatkala kita sudah berniat safar, maka sejak di rumah itu doanya telah mustajab. Walaupun kita belum boleh sholat qashar di rumah gitu karena belum meninggalkan kampung ya. Tapi kita telah berstatus sebagai musafir, maka doanya kapan? Terserah. Boleh kita lakukan sejak mau berangkat. Jadi ketika telah terbetik niat mau safar, kita telah menjadi musafir, doanya telah mustajab. Sampai kapan? Sampai dia berangkat di perjalanan, sampai di tujuan, dan dia kembali ke rumahnya. Begitu. Jadi panjang waktunya. Boleh jadi 1 jam, boleh jadi berhari-hari. Jadi sepanjang kita musafir, sepanjang itulah doa kita mustajab. Jadi gunakan Bapak Ibu sekalian, gitu. Ya. Nah, jadi baik itu kita lakukan sendiri atau kita menitip doa kepada orang yang sedang safar. Lanjut tadi ke pertanyaan nitip doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau yang namanya lupa tidak berdosa. Kan kata Nabi tidak ditulis dosa kalau orang lupa. Gitu ya. Nah, cuma sebaiknya bertemu orang yang bersangkutan. Maaf saya lupa kemarin. Nah, terus terang begitu, bisa ketemu, bisa nelpon atau bisa WA. Gitu ya. Nah, biar tidak lupa Bapak Ibu, karena kalau kita menyanggupi itu amanah. Itu janji kan orang muslim itu kalau janji dia menepati. Maka kebiasaan kami dulu ketika di Mesir itu kalau ada sahabat kita yang berangkat haji umroh itu pasti penuh rumahnya Bapak Ibu. Pasti penuh rumahnya, rumah kos-kosannya, asramanya, kamarnya. Kita datang berbondong-bondong nitip doa. Dan yang dititipin doa itu sudah menyiapkan buku Bapak Ibu. Buku titipan doa. Ya si fulan, disebut namanya, si fulan bin fulan, apa hajatnya gitu. Nah, cuma kalau kita biasanya jangan terlalu banyak ya, karena ada belasan sampai puluhan orang nitip doa gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu yakinlah kalau kita ketitipan doa, kalaupun waktu kita habis untuk mendoakan orang lain, toh kita dapat pahala yang sama. Bahkan boleh jadi itu sudah termasuk doa untuk kita juga. Gitu. Jadi jangan pernah bimbang kalau kita ketitipin doa. Kalau boleh antusias Bapak Ibu, semangat gitu kalau ada teman, tetangga, sahabat nitip doa, tulis namanya atau kita sediakan gitu ya. Atau misalnya ya boleh juga, dulu kan tidak ada WA, dulu zaman saya kuliah kan dulu hanya pakai SMS ya, atau pakai apa itu namanya pager gitu ya. Jadi diumumkan, insya Allah 3 minggu lagi saya akan berangkat haji. Teman-teman yang mau nitip doa, mangga datang ke rumah. Nah begitu. Jadi sudah ada kayak buku tamu di rumah itu. Datang itu nulis nama, nulis hajatnya. Itu tradisi bertahun-tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin setelah 20 tahun tidak ke Mesir, kemarin berangkat ke Mesir,
terharu sekali ya, napak tilas kembali tempat-tempat saya belajar dulu gitu. Dan ketika saya lihat ternyata tradisi itu masih ada, tradisi nitip doa itu. Nah, jadi kalau perlu itu kita hidupkan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi minimal di keluarga besar kita, ya kita ngasih tahu ke anak, ke cucu, ke ponakan, besok paman mau berangkat umroh, mangga ya ponakan-ponakan, anak-anak yang mau nitip doa silakan. Bisa dijapri gitu ya, itu begitu. Jadi antusias Bapak Ibu karena kita dapat pahala, yang didoakan juga mendapatkan pahala gitu ya, mendapat kebaikan yang sama. Jadi kalau seandainya terlupa ya kita sampaikan gitu. Mungkin bisa kita upayakan lewat orang lain yang mungkin berangkat umroh di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Mangga Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan waktu dan tempat doa yang dijawab Allah ini, yang pertama tadi Pak Ustaz mengatakan doa orang-orang yang terzalimi. Yang ingin saya tanyakan, ada seseorang yang terzalimi itu dia difitnah ya, sampai teman-teman semua temannya tidak mau lagi mendekatnya. Itu di kantor ya Pak Ustaz, apalagi pimpinan dan semuanya. Sebenarnya itu hanya fitnah, tidak ada bukti kalau salah. Nah kemudian yang saya ingin tanyakan, kalau dia balik berdoa karena dia teraniaya agar Allah menganiaya orang yang menganiayanya, apakah itu boleh? Orang yang teraniayanya ini tadi berdoa untuk orang yang menganiayanya gitu. Menganiayanya agar dia tidak teraniaya, boleh atau tidak? Ya. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mangga mungkin barangkali ada. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai efektivitas doa, kalau kita berdoa untuk muslimin dan muslimat seluruh dunia, dibandingkan dengan menyebut nama itu, ada bedanya ya? Ya. Yang kedua mengenai kucing tadi, kucing yang diguguri. Kalau tujuannya untuk mengendalikan populasi, apakah itu salah? Sebab kalau di negara-negara ada hunting season ya, jadi binatang diburu supaya tidak terlalu berlebihan populasinya. Tidak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ya bahwa fitnah atau tuduhan palsu gitu ya, itu diantara dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa menjadi salah satu dosa besar ya. Nabi mengatakan, waspadalah kalian terhadap 7 dosa besar yang membinasakan. Salah satunya misalnya menuduh wanita baik-baik telah melakukan perbuatan maksiat gitu ya. Jadi tuduhan itu Bapak Ibu itu bisa menjadi dosa besar, bahkan diantara 7 dosa besar diantara dosa-dosa besar lain. Jadi kita harus menghindari itu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita dilarang untuk satu, membicarakan aib orang lain. Dilarang Bapak Ibu sekalian ya. Kalaupun benar kita telah menghibahnya, dapat dosa. Kalau tidak benar, dia fitnah, dosanya berlipat-lipat. Jadi baik benar atau tidak benar, keduanya berdosa. Kedua-duanya berdosa gitu ya. Tapi Ustadz, kalau kita sedang investigasi, sedang mencari tahu, itu beda cerita. Itu kalau hakim ya atau orang yang berwenang, yang berwajib menggali satu kasus persoalan, boleh, itu diperbolehkan, seperti mana yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menafsirkan ayat pada awal juz ke-6 ya, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Jadi ada kondisi di mana
kita diperkenankan untuk menggali masa lalu, latar belakang keburukan seseorang dalam rangka menegakkan keadilan atau mencari keterangan dari sebuah kasus, itu boleh. Maka polisi, hakim, yaitu pengacara itu boleh. Misalnya dia menggali aib atau hal-hal di masa lalu itu boleh. Tapi yang tidak punya kepentingan nggak boleh, Bapak Ibu. Jadi kalaupun itu benar, kita berdosa. Kalau tidak benar, berlipat-lipat dosanya. Jadi kita hindari itu. Ya. Nah, boleh nggak dalam kondisi itu yang bersangkutan mendoakan orang yang memfitnahnya teraniaya dengan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara umum selama doanya ya itu tidak melakukan dosa, diperbolehkan. Kata Nabi, semua doa hamba diperkenankan selama dia tidak minta dosa. Ma la yas'aluna ithman, itu bukan dosa, Ibu sekalian ya. Jadi bukan dosa kalau kita minta Allah menghukum seseorang, seperti mana Nabi juga pernah mendoakan orang-orang yang membunuh sahabat beliau. Jadi boleh kita mendoakan orang yang menzalimi kita selama redaksinya redaksi yang tidak mengandung dosa. Ya, bagaimana caranya? Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu pada orang-orang yang menzalimiku. Cukup begitu. Itu doa yang paling beradab, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu pada mereka yang telah memfitnahku. Itu begitu. Jadi walaupun kita minta pembalasan dari Allah, tapi dengan cara yang beradab. Gitu, ya. Jadi Allah yang paling tahu bagaimana cara Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim atau memfitnah, gitu. Bahkan kalau kita memaafkan, saya sudah maafkan orang yang memfitnah saya, itu bukan berarti tidak selamat bukan berarti selamat dari selamat dari ujian atau selamat dari bala, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika seseorang memaafkan si fulan atas kezalimannya, tidak berarti tidak ada balasan. Jangan salah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika kita memaafkan, kita mendapat pahala. Urusan Allah menghukum yang bersangkutan itu domainnya Allah. Ya, jadi ketika kita memaafkan orang, tidak lantas dia selamat dari hukuman. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gitu, ya. Kita sudah berbuat zalim ini, gitu ya. Orang yang bersangkutan itu sudah memaafkan kita, jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa aman, gitu. Karena kezaliman itu, kata Nabi, kegelapan pada hari kiamat, gitu. Jadi cepat atau lambat maka akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk tadi yang sebelum soal populasi tadi apa yang pertama? Oh ya, untuk umum atau untuk kalau disebut nama, ya. Bapak Ibu sekalian, kedua-duanya tentu berpahala. Kedua-duanya insya Allah jika memenuhi syarat, Allah perkenankan doanya. Tapi tentu kata para sahabat Nabi, biasanya kami kalau mendoakan itu ada doa-doa yang umum, ada yang khusus. Doa yang khusus itu diharapkan yurja al-qabul, diharapkan dia lebih mustajab. Makanya Bapak Ibu, Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, kata beliau, saya sepanjang sholat malam senantiasa mendoakan keluarga, sahabat dan guru-guru saya, dan saya tak pernah melupakan doa untuk guru saya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Disebut namanya. Bahkan ada sahabat, Bapak Ibu, mendoakan sahabatnya kurang lebih 20 sampai 40 orang, semuanya disebut nama, usammihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kemudahan rezeki kepada sahabatku si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, disebut nama. Itu Bapak Ibu, yurjal qabul, itu diharapkan memang lebih mustajab kalau disebut nama.
Meskipun kalau kita nggak hafal, mungkin kita mau mendoakan ada musibah di misalnya di Jawa Timur atau musibah di Sumatera, itu boleh kita mendoakan karena kita nggak tahu siapa namanya. Ya, jadi kalau bisa sebisa mungkin lebih spesifik. Misalnya penduduk kampung apa gitu, ya, atau sekolah apa, pesantren apa, ya. Jadi atau nama itu kalau bisa begitu. Sebisa mungkin detail, gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, ya bisa secara umum, gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembatasan populasi. Jadi tadi itu boleh dilakukan dalam konteks menghindari mudarat. Jadi ada risetnya, tidak pribadi, gitu. Makanya di beberapa negara maju itu kan hewan-hewan yang populasinya agak meledak itu kan biasanya Bapak Ibu karena campur tangan manusia juga. Karena Allah telah menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan itu seimbang. Jadi tidak ada istilahnya populasi yang meledak itu nggak ada. Allah sudah ciptakan dunia ini seimbang. Kalau ada yang meledak populasinya, kalau dikaji, ujung-ujungnya ulah tangan manusia juga. Entah itu bahan kimia, entah itu mata rantai makanannya terputus, dan lain sebagainya. Nah, contoh seperti harimau Sumatera. Mengapa harimau Sumatera makan manusia, menyerang warga, ya hutan mereka dimakan oleh penguasa. Jadi harimau nggak ada makanan gitu, ya makan manusia gitu. Mengapa di Riau itu ada gajah menyerang rumah penduduk? Karena rumah mereka diganggu, itu begitu. Jadi selalu ada ulah tangan manusia. Nah, kalau itu sudah terjadi, Bapak, ya ketidakseimbangan itu, maka boleh dilakukan pembatasan itu, tapi dia tetap tidak berlaku kezaliman. Contoh seperti di Malaysia itu, Bapak Ibu, itu burung gagak hanya boleh dibunuh oleh seorang penembak yang telah bersertifikat. Karena jumlah tikus got di Malaysia itu katanya sudah di atas rata-rata, membahayakan rumah penduduk. Jadi udah menggerogoti kabel listrik, kabel telepon yang bawah tanah itu, ya, karena besar-besar tikusnya, lebih besar dari kucing, tikus got itu. Maka mereka perlu burung gagak itu tetap banyak untuk memakan tikus got gitu. Nah, ini kan artinya pemerintah melakukan riset, ya, sehingga ketika melakukan pembatasan pada hewan tertentu, gitu ya, mensterilkan hewan tertentu itu by riset. Jadi jangan sampai kezaliman itu ditimpakan dengan kezaliman baru. Ya, maka tadi mengapa saya larang ibu-ibu apa sekalian, kalau yang melihara kucing itu tidak boleh kita mensterilkan secara zalim. Kecuali kalau memang ada dokter hewan mengatakan ini kucing ini kalau bisa jangan lagi hamil gitu misalnya, gitu ya. Jangan lagi beranak gitu, mungkin nanti akan membahayakan, itu boleh. Kalau memang kita betul-betul ingin beribadah, Bapak Ibu, memelihara kucing itu bisa ibadah kalau kita tunaikan kewajiban kita. Jangan sampai tidak diberi makan, tidak diberi minum, kita sterilkan dia, itu ya. Walaupun mungkin kita terhibur, gemoy badannya gitu ya, karena dia nggak kawin-kawin gitu ya, tapi dia tersiksa gitu. Kan banyak ya kucing yang tiba-tiba nabrak dinding karena dia stres, Bapak Ibu, nggak tersalurkan libidonya itu. Maka jangan sampai kita berbuat zalim, ya. Jadi biarkan, kalau dia mau kawin aja gitu ya. Hanya mungkin ya kita ada waktu-waktu ada jadwalnya gitu ya. Mungkin dibawa betina ke rumah kita gitu ya. Nanti setelah itu dikembalikan, itu bisa begitu. Diatur aja, tapi jangan sampai dipotong. Itu zalim, Bapak Ibu. Ya, itu zalim karena kita merusak sesuatu yang Allah ciptakan untuk dia berkembang biak. Gitu. Jadi manusia aja stres kalau tidak tersalurkan kebutuhannya, apalagi hewan, Bapak Ibu. Memang di otak mereka itu ya itu. Gitu ya. Manusia aja stres apalagi hewan gitu. Wallah. Ya. Maka mungkin barangkali ada yang lain. Silakan Pak. Ada satu, ada dua, ada lagi? Ya, tadi kita akan tambahkan lagi. Mangga Bapak, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maka Bapak. Ada seseorang yang bisa itu nanti akan mendapat balasan dari Allah. Seorang yang Orang menzalim, ya. akan mendapat balasan dari Allah pada saat tadi ceritanya di akhirat itu. Apakah ada dalilnya bahwa di dunia pun dia akan bisa mengalami azabnya itu akan diterima di dunia? Apakah ada hukumnya ada dalilnya? Yang kedua, doa yang dibaca adalah doa orang tua kepada anak. Nah, apakah yang setiap kali berdoa itu setelah kita mendoakan kesuksesan atau apapun berdoa itu diakhiri dengan pembacaan Al-Fatihah sampai sunah sekali lagi? Apakah itu lebih mustajab atau bagaimana? Terima kasih. Ya, maka Bapak silakan. Ya. Saya kan sering kali berdoa untuk kemaslahatan pribadi, keluarga maupun ekonomi. Ya. Tapi selama ini kok rasanya nggak dikabul-kabulkan terus. Boleh kan kita berdoa, oh terserah Allah. Boleh kasih apapun juga, mungkin yang zalim, yang aman, atau yang biadab, terserah Allah. Bagaimana itu? Terima kasih. Iya. Oh, saya ada ya, silakan Pak. Enggak Pak, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin hampir mirip dengan yang pertanyaan terakhir tentang Palestina. Tentang Palestina, Palestina, ya. khususnya ya Palestina maupun Gaza. Gaza ini kan sudah setahun dulu bulan Oktober mulainya sampai sekarang masih perang dan korbannya sudah lebih 100.000 yang meninggal dan yang luka-luka, belum terhitung harta benda, jalan, sekolah, masjid, hancur semua. Orang berdoa pasti seluruh dunia berdoa, tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Bagaimana? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalil dalam agama kita bahwa orang yang zalim di dunia itu orang yang zalim apakah mendapat balasan di dunia atau nunggu di akhirat. Bapak Ibu sekalian, dalilnya sangat banyak. Dalil Allah mengazab Firaun. Allah tenggelamkan di mana? Di Laut Merah sebelum hari kiamat. Allah membinasakan Qarun, Allah tenggelamkan. Allah membinasakan Haman, dan banyak orang-orang zalim Bapak Ibu di dunia itu sudah Allah binasakan. Itu dalil yang terang benderang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Makanya jangan sampai berbuat zalim Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Meskipun memang pada masa sekarang, gitu ya, itu bentuk-bentuk hukuman dari Allah itu tidak selalu sama seperti umat-umat terdahulu. Yang berbahaya Bapak Ibu, ya, yang menimpa orang zalim hari ini, meskipun tidak sebesar yang pernah menimpa orang-orang zalim terdahulu, mungkin tidak sebesar peristiwa ditenggelamkannya Firaun, ya, ditelan buminya Qarun, ya. Tapi umat pada ketika itu langsung taubat Bapak Ibu, karena melihat itu di depan mata. Yang kita bimbang hari ini, banyak orang-orang zalim itu Allah beri kelapangan Bapak Ibu, panjang umur, sehat, ya, pekerjaannya bagus. Itu lebih berbahaya Bapak Ibu. Allah katakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami beri mereka istidraj, ya. Kami berikan mereka itu justru kebaikan-kebaikan terus, agar mereka merasa mereka tidak diapa-apain oleh Allah.
Jadi mulai ragu, sepertinya memang nggak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada azab itu, nggak ada balasan itu. Itu Allah sengaja, Bapak Ibu, agar kelak bisa menghukum mereka dengan hukuman yang paling berat. Subhanallah, gitu ya. Jadi justru meskipun tidak ada peristiwa-peristiwa mukjizat di zaman sekarang, Bapak Ibu, tapi itu justru satu sisi menjadi ujian untuk kita. Umat-umat terdahulu, Bapak Ibu, itu melihat mukjizat. Mukjizat Musa, mukjizat Nabi Soleh, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ismail, itu melihat mukjizat, mereka beriman. Dan penguasa zalim pun dihukum oleh Allah di depan mata mereka. Raja Abraha, Bapak Ibu, itu Allah hukum di depan mata manusia. Bayangkan, burung-burung datang dengan jumlah yang jutaan, membawa sijil batu api dari neraka, Bapak Ibu. Menyentuh aja kulit gajah, hewan yang mereka tunggangi, itu seperti daun dimakan ulat, hancur, gitu ya. Jadi orang zalim jadi ketakutan, orang yang mau berbuat zalim jadi mengurungkan niatnya langsung. Nah, hari ini Bapak Ibu, ujian untuk kita. Kita tidak melihat mukjizat, bahkan tidak melihat Nabi, Bapak Ibu. Ya, makanya ya Nabi sangat antusias sekali bertemu dengan umatnya yang beriman walaupun tak melihatnya. Kita nggak melihat, Bapak Ibu, Nabi itu membelah bulan. Kita nggak lihat. Sahabat Nabi itu melihat Nabi membelah bulan, Bapak Ibu. Ya, bahkan sampai hari ini itu kata astronot, di bulan itu ada bekas seperti dibelah dua. Subhanallah. Itu nyata, Bapak Ibu. Karena itu mukjizat. Ya. Dari celah-celah tangan Nabi itu bisa keluar air. Itu mukjizat. Kita tidak melihatnya gitu. Ya, kalau ada yang sekarang yang seperti itu ya, kalau dia pertontonkan, nah itu boleh jadi sulap. Ya, karena kalau dia karomah, dia tidak dipertontonkan, Bapak Ibu. Karomah itu tidak dipertontonkan. Gitu. Jadi kalau ada orang mempertontonkan keajaiban-keajaiban, itu bukan karomah. Itu kalau nggak sihir, ya sulap. Antara dua itu aja. Karena kalau dia karomah, apa itu karomah? Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang mulia, orang-orang soleh. Ya, bukan karena keinginannya, tapi Allah yang memperlihatkan, gitu. Dan tidak untuk dipertontonkan. Jadi kalau kita membedakan mana karomah, mana bukan karomah, lihat itu yang punyanya mempertontonkan atau tidak. Kalau dia pertontonkan merasa bangga, udah itu bukan karomah. Ya. Karena karomah itu adalah tanda-tanda kemuliaan. Yang kedua, Bapak Ibu, doa untuk anak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita intinya mendoakan baik dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ya, atau dalam hadis, atau diajarkan oleh para ulama. Kita udah bahas pada pertemuan terdahulu dalam bab doa, Bapak Ibu sekalian, sifatnya muasa. Apa itu muasa? Redaksinya boleh menggunakan redaksi apa saja. Bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa selain Arab. Meskipun lebih afdol, lebih baik kalau kita membawakan doa yang termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam hadis-hadis Nabi, itu dibaca oleh para sahabat. Ya, kalau kita mungkin belum hafal, nah kita boleh berdoa apa saja. Bisa juga dalam bahasa Indonesia, ya, dan bisa pula kita mengambil barokah dari Al-Quran, Bapak Ibu, boleh. Gitu, ya. Kata Syekh Wabazuaili, di antara kebiasaan para ulama, mereka berdoa dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ummul kitab, Bapak Ibu. Dia kesimpulan Al-Quran, induknya Al-Quran, ada semua dalam Al-Fatihah. Ada aspek akidah tauhidnya, ada aspek ibadahnya, ada aspek doanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa, Bapak Ibu. Jadi boleh gitu. Ya, jadi pada dasarnya seluruh ayat Quran itu
yang redaksinya doa itu bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Kemudian doa belum dikabulkan, nah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di antara adab berdoa kata Nabi, jangan mengatakan kalimat itu, Bapak. Jadi nggak boleh kita mengatakan doa kita belum dikabulkan. Itu ada antara adab berdoa. Nah gitu ya. Nah jadi kalau ada yang pernah begitu, lain kali jangan, gitu ya. Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, Allah akan mengabulkan doa malam ya'jal. Allah akan mengabulkan doa selama yang berdoa tidak terburu-buru, ya, atau malam yasta'jil. Kata sahabat, apa itu yasta'jil atau isti'jal? Kata Nabi, bentuk isti'jal, terburu-buru dalam berdoa adalah dia mengatakan da'autu falam yustajabali, aku telah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Atau nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin dalam hadis yang sahih kata Nabi, kalau muslim berdoa pasti diberi min ihda salasati khisalin, pasti diberi satu di antara 3 perkara. Imma an yastajibalah, yang pertama Allah kabulkan seperti yang dia minta. Yang kedua, ayyu'ad jilalahu yaumal qiyamah, Allah simpan, tunda pengabulan doa tadi untuk di hari kiamat, simpan sebagai keramat kita gunakan dalam kondisi emergensi, gitu ya. Kalau sudah tidak ada peluang syafaat lain, kita masih ada satu simpanan doa yang kata Allah itu akan diberikan pada hari kiamat. Dan yang ketiga, an yasrifa an usu, Allah jauhkan dari bala bencana yang nilainya itu sama dengan kebaikan yang kita minta. Itu kata Nabi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seorang muslim berdoa, dia pasti diberikan satu di antara 3 perkara, dikabulkan sesuai dengan permintaannya, atau ditunda sampai hari kiamat, atau yang ketiga dijauhkan dari bala bencana, musibah, keburukan yang nilainya sama dengan kebaikan yang dia minta. Itu begitu ya. Nah, jadi termasuklah kalau kita merasa kok orang zalim ini sudah sering saya doakan tapi kok belum dihukum oleh Allah, atau begitu ya, yakin aja, oh itu cara Allah untuk menghancurkannya kalau dia tidak berubah. Orang zalim tapi sehat, orang zalim tapi kaya, orang zalim tapi terkenal, dia bayar buzzer, dia bayar apa namanya, orang yang bisa mencitrakan baik terus gitu ya. Kita tahu dia memang orang jahat, orang zalim gitu, tapi di media dia bagus terus gitu ya. Jadi seolah-olah kok Allah biarkan. Nah itu jangan sampai itu Bapak Ibu. Justru itulah cara Allah menghancurkan orang-orang zalim zaman sekarang. Itu Allah katakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah hancurkan mereka secara pelan-pelan tanpa mereka ketahui. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Gaza ya. Jadi Gaza itu memang kalau berperangnya itu sudah setahun ya, per 7 Oktober nanti ya. Tapi kalau kita lihat penjajahannya sudah 100 tahun lebih Bapak. Karena Palestina itu terjajah sejak 1917. Sejak perjanjian Balfour mulai ada eksodus, migrasi Yahudi internasional, datang yang pertama nebeng Bapak Ibu. Jadi orang Yahudi itu ceritanya di Eropa mereka ditolak Bapak Ibu. Jadi terjadi gerakan anti Yahudi internasional. Semua orang nggak mau nerima. Itu hukuman dari Allah karena mereka membangkang perintah nabinya. Jadi kata ulama, itu hukuman orang Yahudi, mereka takdirnya berdiaspora di dunia, bangsa yang tak punya negara. Itu orang Yahudi Bapak Ibu, itu takdirnya. Kan kalau orang Melayu punya negaranya, Bugis ya, Asia itu punya negara semua. Yahudi itu hukuman dari Allah, bangsa tak punya negara.
Itu hukuman dari Allah. Jadi mereka berdiaspora di Eropa. Di Eropa ditolak, bahkan oleh Hitler dibantai mereka karena nggak suka dengan karakter orang Yahudi ini. Bapak Ibu, tahun 1900 orang Yahudi diterima di Palestina, Bapak Ibu. Ditolak di mana-mana, orang Islam Palestina yang terima. Nebeng, Bapak Ibu, bukan nebeng pesawat jet ya. Nah, ini nebeng tinggal gitu ya. Nebeng tinggal, itu nebeng tinggal. Lihat Bapak Ibu video YouTube dokumenter orang-orang Yahudi tahun 1900 datang tidak pakai baju, nggak pakai sendal, turun dari kapal, kerja kasar di Palestina, ART, kemudian bersih-bersih, ya tukang kebun. Itu begitu awal-awal tahun 1900. Jadi awalnya nebeng Bapak Ibu, lama-lama jadi penjajah. Jadi terhitung sudah 100 tahun Gaza, Palestina terjajah. Ustadz, kenapa nih mereka kan berjuang untuk kemerdekaan, berjuang untuk apa, kebaikan, untuk agama, tapi mengapa dibiarkan orang-orang zalim? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dulu Syekh Muhammad Jibril, ini ulama Mesir, beliau ditanya oleh salah seorang mahasiswa kita yang bertanya, namanya Ustadz Abdul Somad. Jadi beliau itu pernah bertanya waktu masih mahasiswa di Mesir, dia nanya ke Syekh Muhammad Jibril, mengapa Allah tidak hancurkan orang Yahudi? Jawaban beliau, kalau Allah hancurkan orang Yahudi hari ini, lalu dengan apa orang-orang Islam masuk surga? Itu kira-kira jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah ciptakan syaitan, Allah ciptakan ujian, Allah ciptakan Bani Israel, orang Yahudi, itu menjadi ujian untuk orang-orang beriman hari ini. Ya, semoga dengan begitu ya kita bisa bersatu, ya bisa terus berjuang Bapak Ibu sekalian, dan yang meninggal mereka tidak mati Bapak Ibu. Ya. Jadi kata Allah, jangan kalian kira orang yang terbunuh itu mati, tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di dimensi yang lain, diberi rezeki, makan seperti mana kita makan Bapak Ibu, cuma dimensinya berbeda. Jadi orang yang mulia meninggal, mereka itu jangan bayangkan tidur di kuburannya Bapak Ibu sepanjang waktu nunggu hari kiamat, enggak. Mereka hidup seperti kita juga. Bahkan dalam hadis yang sahih, orang soleh di kuburan mereka itu saling berkunjung sesama mereka. Yatazawarun, berkunjung. Jadi ada sesi bertamu Bapak Ibu, bertamu ke kuburan si fulan. Jadi mereka itu punya kehidupan sendiri, berbeda dengan dimensi kita, dan mendapat makan seperti mana kita makan. Bahkan mereka tidak pernah merasa penderitaan lagi seperti kita, karena mereka sudah meninggalkan kehidupan dunia. Jadi di alam kubur itu cuma dua Bapak Ibu, nikmat atau azab, cuma dua. Maka orang-orang beriman insya Allah yang lurus imannya, lurus akidahnya, baik ibadahnya, maka sepanjang menunggu hari kiamat mereka diberi nikmat di dalam kuburnya. Itu nikmat kubur gitu. Jadi kita tidak pernah merasa orang yang telah meninggal di Palestina, di Gaza itu menderita. Nah, mereka sudah bahagia. Ya, mereka telah berbahagia. Dan Bapak Ibu, Nabi mengatakan ada 3 orang yang diberi otoritas oleh Allah memberi syafaat. Yang pertama para nabi, al-anbiya. Yang kedua al-ulama, para ulama. Dan yang ketiga asy-syuhada, orang yang mati syahid. Jadi para nabi, para ulama, orang-orang yang mati syahid diberikan fadilat, keutamaan oleh Allah, memberi syafaat pertolongan kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Kita ya semoga dengan doa kita untuk rakyat Gaza, rakyat Palestina, dengan infak terbaik kita, ya, jihad harta kita untuk mereka, dan juga melakukan gerakan-gerakan yang mendukung perjuangan merebut kemerdekaan, ya, seperti aksi-aksi damai, kemudian sosial media. Nah, termasuk juga gerakan boikot Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi
boykot, jangan kendor Bapak Ibu ya. Ini terutama kita dalam rumah tangga. Jadi pastikan di rumah kita itu dibangun kesadaran tidak belanja barang-barang yang diboykot, kecuali barang-barang itu memang sangat kita perlukan dan belum ada alternatif. Itu sudah ada fatwa MUI-nya. Kalau barang itu tidak kita perlukan, barang itu sudah ada alternatifnya, maka kita wajib melakukan boykot Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bisa ke minimarket, supermarket itu dibangun kesadaran ya, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan ponakan, boleh belanja apa saja, yang penting tidak beli barang-barang boykot gitu ya. Itu contoh Bapak Ibu, misalkan sudah ada aplikasi ya yang no thanks itu saya agak terharu ketika anak saya yang bungsu itu yang masih TK itu sudah punya kesadaran ya, padahal memang kita tidak expect lah karena dia masih kecil gitu ya. Nah, jadi tapi ternyata ketika belanja dia melihat gitu ya, kalau ada barang yang dibeli yang dia tahu itu dia ingat, anak kan ingat gitu ya, barang-barang itu diboykot, itu barang-barang boykot katanya, jangan dibeli gitu ya, itu dipakai Yahudi untuk bunuh orang Palestina atau gitu kira-kira. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin halnya kecil, receh mungkin ya, tapi itu diantara bentuk kepedulian yang dapat kita lakukan untuk rakyat Palestina. Dan Bapak Ibu mohon maaf terakhir, dapat dipastikan boykot itu efektif, sangat efektif. Bapak Ibu bisa buktikan dengan turun drastisnya saham-saham perusahaan-perusahaan baik fashion atau kuliner atau produk-produk kecantikan yang turun drastis akibat gerakan boykot gitu ya. Bahkan termasuk beberapa gerai-gerai tertentu ya di Bandung itu sudah tutup Bapak Ibu sekalian karena minimnya pembeli gitu ya. Kalau di Malaysia udah banyak yang sudah sudah tutup. Jadi kita mungkin masih ada, maka minimal Bapak Ibu kita mulai dari keluarga kita untuk melakukan gerakan boykot. Demikian mungkin untuk kajian pada pagi ini kita cukupkan. Barakallahu fikum. Insyaallah sesi kedua kita lanjutkan di bulan depan. Semoga diberi kesehatan dan diberi umur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.